Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 4 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai 24. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang, yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapatkan pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah datangnya zaman baru. Dari pembuangan Babilonia, Nabi Yesaya bernubuat tentang karya Tuhan bagi datangnya zaman baru untuk Israel. Pada zaman itu, Libanon yang tandus akan berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur selebat hutan. Orang tuli akan mendengar firman Nabi. Orang buta akan melihat, orang sengsara akan bersukaria karena Tuhan, dan orang miskin akan bersorak-sorai
karena Allah Israel. Pada saat itu, Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Keturunannya akan memuliakan Allah dan patuh setia kepadanya. Pada waktu itu orang sesat dan pembangkang akan sadar dan bertobat kepada Allah. Saudara terkasih, apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya mengenai zaman baru ini terbukti kebenarannya melalui kedatangan Yesus. Melalui kata-kata dan karya-karyanya, Yesus mewujudkan nubuat itu. Ia menjamah mata orang buta sehingga melihat, menjamah telinga orang tuli sehingga mendengar, menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang mengikutinya, yang kebanyakan datang dari masyarakat kecil yang pada waktu mengikutinya dan tidak punya makanan, sehingga ia dan murid-muridnya harus memberi mereka makan. Merobohkan kuasa setan dan mengalahkannya hanya dengan kekuatan kata-katanya. Ia pun menghidupkan orang mati dan lain-lain. Yesus sebagai perwujudan kehadiran zaman baru ini kemudian naik ke surga dan bertahta di sisi Bapanya. Walaupun demikian, ia telah menitipkan zaman baru ini kepada para rasul bagi gereja untuk dipelihara, dirawat, dan ditumbuhkan. Untuk membantu gereja memelihara, merawat, dan menumbuhkan zaman baru ini, ia pun mengutus Roh Kudus untuk menyertainya. Saudara-saudariku terkasih, kita yang tergabung dalam persekutuan gereja mewarisi pula tugas memelihara, merawat, menumbuhkan zaman baru sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya dan diwujudkan oleh Yesus. Hal itu berarti dalam persekutuan dengan gereja, kita harus turut memelihara mata mereka yang menutup mata terhadap orang kecil dan miskin, membuka telinga mereka yang tuli terhadap suara kebenaran, membuka mulut mereka yang bisu terhadap kelaliman, kejahatan, dan ketidakadilan. Namun hendaknya kita mengingat bahwa kita melakukan semuanya itu harus memulainya terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Masa Advent ini adalah kesempatan untuk kita dapat melaksanakan semua hal itu. Semoga demikian. Amin.